warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 9A akan melakukan uji coba bioteknologi konvensional pada pembuatan roti sobek menggunakan ragi. Waktu dan tempat pelaksanaan Rabu 23 Maret di Rumah Sakit. Perkenalkan, nama saya Anandita Yuliasa Pratiwi. Saya akan membacakan tujuan pembuatan roti sobek menggunakan ragi. Tujuan melakukan uji coba ini adalah untuk menerapkan konsep bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengetahui cara pembuatan roti dengan bantuan ragi, untuk mengetahui pengaruh ragi dalam pembuatan roti. Saya, Sofi Yuliana, akan membacakan dasar atau landasan teori pembuatan roti sobek menggunakan ragi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan organisme seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi diterapkan dalam banyak aspek kehidupan manusia seperti aspek pangan, pertanian, peternakan, hingga kesehatan dan pengobatan. Salah satu produk bioteknologi di bidang pangan adalah roti. Dalam pembuatan roti diperlukan ragi. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Umumnya dalam ragi terdapat bakteri Saccharomyces cerevisiae. Ragi menghasilkan gas karbon dioksida selama fermentasi. Gas ini kemudian terperangkap dalam jaringan gluten yang menyebabkan roti bisa mengembang. Karbon dioksida yang dihasilkan mematangkan dan mengempukkan gluten dalam adonan. Kondisi dari gluten akan memungkinkan untuk mengembangkan gas secara merata dan menahannya, membentuk citra rasa akibat terjadinya proses fermentasi. Komponen lain yang terbentuk selama proses fermentasi seperti alkohol juga berkontribusi terhadap rasa dan aroma roti. Namun alkohol akan menguap dalam proses pengembangan roti. Saya Raihan Bagus Rinawan akan membacakan alat dan bahan. Wadah atau baskom, spatula, oven, layang, mixer, kain. 400 gram tepung, 250 ml susu UHT, 1 sendok makan vermipan, 6 sendok makan gula pasir, 1 buah kuning telur, 4 sendok makan margarin, 1 sendok teh SP, sedikit garam, dan meses. Masukkan ragi ke dalam susu, lalu aduk, kemudian masukkan gula pasir dan aduk lagi hingga larut. Setelah tercampur rata, tutup dan diamkan selama 5 menit atau sampai campuran tadi muncul busanya. Setelah 5 menit, campurkan tepung, garam, telur, SP, dan campuran susu tadi. Lalu, mixer adonan hingga setengah kalis. Setelah adonan sudah setengah kalis, masukkan mentega dan uleni menggunakan tangan sampai benar-benar kalis. Setelah kalis, bulatkan dan tutup adonan dengan plastik lalu dengan kain. Diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam, buka plastik dan kain, lalu kempeskan adonan agar gas dalam adonan keluar. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian dan isi dengan meses.
Setelah sudah diisi dengan meses, tutup adonan dengan plastik dan kain, lalu diamkan selama 30-60 menit. Setelah didiamkan, panaskan oven dan olesi atas adonan dengan campuran susu, margarin, dan madu. Ketika oven sudah panas, masukkan adonan ke dalam oven dan panggang dengan api kecil hingga bagian atas roti kecoklatan. Setelah bagian atas roti berwarna kecoklatan, angkat dan roti sobek siap disajikan. Saya Widya Pramesti ingin membacakan hasil percobaan pembuatan roti sobek dari ragi. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan, yang pertama, roti mengalami fermentasi selama ditutup dengan plastik tanpa udara, mengakibatkan roti mengembang. Kedua, roti mengalami fermentasi anaerob. Anaerob adalah tanpa udara. Ketiga, ragi membantu proses fermentasi pada roti karena ragi mengandung mikroorganisme yang disebut dengan Saccharomyces atau uniseluler. Itulah percobaan yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.